Halo semua, di video kali ini kita bakal bahas kapan sih seorang solo dev itu bikin backend dari nol atau bisa pakai backend as a service kayak Firebase atau Supabase. Nah, ini tuh krusial banget kalau kamu seorang solo dev yang mau rilis aplikasi gitu ya. Selengkapnya kita bahas di video yang satu ini. Alright, jadi aku tuh merhatiin banget kalau kelakuan developer kita tuh ada project baru, terus pertama pasti setup Express.js gitu ya langsung. Atau setup Nest.js, bikin router, install SQLize gitu ya, pakai Prisma, terus bikin file migrasi database, setup JWT buat login, nulis inskripsi buat password dan bcrypt dan lain sebagainya gitu ya. Jadi mostly ketika new project datang, pasti yang dilakukan adalah setup backend, dan ini tuh makan waktu atau resource yang gede gitu ya. Ini ya nggak salah juga sebenarnya, cuman let's say seminggu dihabisin buat endpoint gitu ya, register dan get user gitu. Fitur utamanya belum disentuh sama sekali gitu, jadi kita sibuk dengan setting up authentication, authorization dan lain sebagainya, padahal fitur utamanya bukan itu gitu. Itu tuh bukan fitur utama. Nah, ini tuh namanya not invented here syndrome, teman-teman. Kamu ngerasa kalau codingan yang itu gitu ya, kalau kodenya nggak kamu ketik dari nol, kamu bukan programmer sejati gitu. Misalnya kamu pakai backend as a service tuh ngerasa nggak programmer banget gitu ya, kamu harus semuanya tuh dari nol gitu, bahkan menolak pakai AI auto completion gitu. Itu agak susah ya gitu di zaman sekarang. Nah, itu tuh ego ya yang bikin aplikasi kita malah sampai-sampai nggak akan pernah rilis gitu. Tahun ini, kalau kamu solo developer atau timnya cuma berdua lah ya, nah kita harus stop bikin backend setup dari nol. Dulu itu rajanya backend as a service itu kan kita tahu lah ya, ada Firebase gitu. Nah, ini udah utama lah gitu, paling terkenal gitu ya, punya Google gitu, apalagi keren. Ini keren, kita dapat database, dapat out, dan dapat storage langsung. Cuma Firebase itu dia kan DB-nya pakai Firestore ya. Firestore itu kan objek ya database-nya, jadi NoSQL gitu ya. Nah, sebenarnya ini plus minus gitu ya, jadi tergantung kebutuhan. Kalau misalnya aplikasinya udah kompleks, let's say butuh relasi antara 10 tabel gitu ya, agregasi data yang transaksinya butuh ACID gitu ya, atau konsistensi data gitu. Pakai NoSQL itu kayak jalan di lumpur rasanya. Kita harus denormalize data di sini, denormalize data di sana, pindah lagi dan lain sebagainya kemana-mana gitu. Nah, perbandingannya di antara Firebase ini ada yang namanya Supabase gitu ya. Nah, Supabase sendiri teman-teman, ini ada bedanya nih lawan si Firebase. Kalau Supabase dia itu relation karena dia base-nya itu PostgreSQL. Sementara kalau Firebase dia SQL atau dokumen gitu ya. Nah, sekarang standar industri itu dikit-dikit mulai ke sini nih teman-teman, mulai ke Supabase. Mulai banyak backend as a service yang dipakainya tuh Supabase gitu, bukan Firebase lagi. Tapi ya Firebase masih rame gitu karena buatan Google gitu ya, apalagi pasti gede-gedean gitu. Karena Supabase ini ya PostgreSQL gitu ya, cuman dikasih API gratis gitu, jadi Postgres gitu ya. Artinya apa? Artinya kamu dapat kecepatan dan kemudahan backend as a service, tapi kamu tetap dapat power penuh dari SQL, database yang udah battle tested lah ya istilahnya selama puluhan tahun. Kita perlu ngejoin 5 tabel bisa gitu, butuh trigger database bisa. Jadi kuat banget gitu untuk si solo developer. Nah, satu pertanyaan yang selalu ditanyain ke senior itu dengan backend as a service biasanya, kalau front end langsung nembak database, keamanannya gimana gitu ya? Nanti user A bisa hapus data user B dengan mudah gitu ya. Nah, pertanyaannya itu nggak salah gitu ya. Di backend tradisional gitu ya, kita ngecek dulu ke controller gitu ya, if rec user ID gitu ya. Kalau misalnya kita di normal kan gitu ya, if rec.user.id gitu ya, sama dengan apa gitu, baru dia dapat akses gitu. Kalau kayak gini gitu, kalau user tertentu baru dia dapat akses ke data tertentu gitu ya.
Nah, di Supabase atau di Postgres modern, kita pindahin logik keamanan langsung ke dalam database. Di sini. Jadi, udah bukan di sini lagi, udah bukan di level coding lagi, tapi di level database. Itu tuh namanya row level security, atau bisa disebut RLS. Jadi kalau kamu dengar istilah RLS tuh row level security gitu ya, untuk database yang backend as a service kayak si Supabase ini. Nah, ini lumayan mempermudah gitu ya. Kita bisa bikin policy sendiri di table-nya. Misalnya aturannya baris data ini cuma boleh diupdate kalau ID pembuatnya sama dengan apa gitu, yang lagi login. Begitu juga pas policy ini aktif, front end itu mau ngehack gimana pun atau mau coba hit API hapus data orang lain, DB-nya udah bakal nolak. Karena DB-nya punya keamanannya sendiri. Access denied, backend-nya jadi stateless beneran nih. Karena otak security-nya nempelnya sama data. Nah, tapi kan kalau kita pakai Supabase tiba-tiba naik gitu ya, gila-gilaan gimana gitu ya. Apakah kita akan ke lock sama mereka gitu ya, vendor login istilahnya. Nah, gini. Pertama, Supabase itu open source. Jadi si Supabase ini tuh dia open source. Nah, jadi untuk SAS yang masih berjuang gitu ya, ini sangat berharga sekali gitu ya Supabase ini. Di open source, kalau kita marah sama mereka, kita bisa ekspor seluruh database Postgre kita, install Docker di VPS sendiri gitu ya, terus host Supabase sendiri gitu atau self host, nggak akan ada yang disembunyiin. Supabase ya udah ambil aja nih data, silakan self host gitu. Kalau misalnya butuh space yang lebih gede gitu ya, transaksinya gede banget gitu ya. Nah, kedua, ketakutan vendor login itu ada karena yang namanya premature optimization. Kita takut bayar mahal pas usernya nyampe 1 juta misalnya. Nah, user kamu sekarang berapa sih gitu? Misalnya masih 0 sampai 10 gitu kan. Pertama, kalau kita udah punya user 1 juta dan tagihan Supabase-nya tembus misalnya 50 juta sebulan gitu ya, berarti revenue kita itu pasti udah miliaran juga gitu. Saat itu terjadi, revenue kita pasti udah lebih tinggi dari biaya tagihan SaaS-nya gitu. Jadi kita tinggal hire aja beberapa backend gitu ya buat migrasiin datanya ke infrastruktur kita sendiri. Masalahnya selesai, kita udah di higher level. Ketika kita SaaS-nya udah jadi, udah 1 juta user, harusnya kita sebagai yang bikin itu udah di business level gitu ya. Kita hire orang, kita delegasiin tugasnya untuk migrasiin dari yang tadinya masih pakai Supabase ke database yang kita punya sendiri gitu. Nah, tapi aku nggak bilang Express atau Go itu mati ya gitu. Kalau aplikasi kita butuh background processing yang intens banget gitu ya, kayak video rendering, WebSocket, custom buat game multiplayer gitu atau apapun itu. Kalau kerjanya di corporate yang data regulasinya ketat gitu ya, nggak bisa kita kasih sembarangan datanya, ya itu wajib pakai backend sendiri gitu. Jadi ini tuh tidak mengakomodir semua masalah. Seperti biasa, there's no silver bullet. Artinya nggak ada satupun teknologi yang cocok untuk semua kondisi. Di sini kita bahasnya, konteksnya, kondisinya adalah solo dev yang mau bikin SaaS. Artinya, resource terbatas, waktu terbatas, talent terbatas. Maka dari itu, solusinya pakai backend as a service. Gimana? Kamu sendiri udah cobain belum pakai Supabase? Kalau aku sendiri jujur lagi ngulik-ngulik nih, lagi senang untuk explore lebih dalam peluang apa yang bisa aku lakukan. Kalau kata Cloud Code kan one day one SaaS gitu. Tapi jangan lupa divalidasi juga ya idenya biar nggak bikin SaaS yang sampah kayak yang aku bahas di video sebelumnya. Anyway, aku lagi rajin upload video tentang tech di channel ini. So, kalau kamu suka dengan video ini dan mau support aku, simply klik tombol subscribe. Segitu dulu video kali ini dan kita ketemu lagi di video lainnya. Jangan lupa share, like, subscribe. Cheers!